sih itu namanya? Karang. Apa sih itu namanya? Karang. Hai Love Visible, it's me Ensa Trixie. Welcome back to my YouTube channel. Gimana nih, apa kalian sudah siap untuk melanjutkan perjalanan dengan The Visible Series? Sebelum memulai episode kali ini, aku ingin mengingatkan kalian bahwa ini adalah kisah yang aku alami sendiri berdasarkan kejadian nyata. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya, kalian bisa menonton, nanti aku akan cantumkan setelah video ini. Bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, and share agar aku bisa bertambah semangat lagi ya dalam membuat video baru. Dan bagi kalian yang memiliki Instagram, jangan lupa follow Instagram aku ya, namanya @ensatrixie, dan di bagian profilnya kalian bisa follow akun Instagram aku yang lain sesuai dengan minat kalian. Oke guys, gak perlu berlama-lama lagi, let's get started. Nah, waktu itu aku dan teman-teman ini kan sedang dalam posisi masih menaiki perahu. Pada saat itu rupanya perahu ini mulai menuju ke arah tengah. Aku langsung merasa panik dong. Kan katanya kita ini hanya berkeliling di sekitar pinggiran pantai. Tapi rupanya perahu yang kita naiki mulai bergerak ke arah tengah. Dan pada saat perahu sedang mengarah ke arah tengah ini, tiba-tiba aku melihat ada sebuah bangunan yang muncul di tengah-tengah lautan. Bentuk bangunan itu tidak terlihat terlalu jelas karena tertutupi oleh semacam aura yang menjadi perisai dari bangunan tersebut. Aku tidak tahu bangunan itu merupakan bangunan apa, tapi yang jelas sesuatu yang ada di alam lain. Dan ketika melihat perisai tersebut, satu-satunya pikiran yang terlintas saat itu adalah kecemasan bahwa kami akan melalui atau menembus perisai tersebut. Dalam hati aku bertanya-tanya, apa yang terjadi ya jika kita menembus perisai tersebut? Kondisi pantai tersebut itu ternyata berbentuk seperti teluk. Jadi kondisinya itu sedikit melengkung. Dan pada saat perahu ini mulai mengarah ke arah tengah, itu kita masih harus melewati bagian ujung pantai yang lain. Dan pada saat itulah ketika perahu ini hampir mendekati bagian ujung pantai yang lain, tiba-tiba nahkoda perahu mulai memutar arah dan membawa kami menuju ke arah pulang. Dan pada saat itu pemandunya pun mengatakan bahwa, oke teman-teman, perjalanan kali ini sudah usai, kita sedang menuju ke tepian. Dan pada saat itu secara otomatis aku pun juga merasa lega. Kebetulan itu aku duduknya masih termasuk daerah depan, tapi di depan aku tuh masih ada Feli dan dua orang teman lainnya. Dan ketika yang lain itu sedang menikmati keindahan pantai, menikmati perjalanan pada saat itu, aku justru melihat ada sebuah tangan seorang perempuan yang terlihat putih pucat dan sangat keriput, seakan-akan tangannya itu udah direndam air begitu lama. Dan ketika tangannya masuk, gak lama kemudian aku melihat ada sebuah tulang bahu yang terangkat, tubuh dan kepala. Jadi kepalanya itu kayak lunglai gitu loh guys. Kelihatan sedikit bagian bajunya yang tampak kotor karena lumpur. Muncul dari sisi kanan perahu, tampaklah secara jelas bahwa ada seorang perempuan
yang berambut panjang sedang menatapku sambil berkata, tolong saya tenggelam." Melihat hal tersebut, tentu saja aku merasa shock, rasanya campur aduk, juga cemas. Karena kan pada saat itu posisinya aku masih di perahu, karena tidak bisa melakukan apapun dan gak tahu harus melakukan apa. Akhirnya aku hanya bisa menjawab kayak, "Maaf, aku gak tahu harus bagaimana, aku gak bisa bantu." Dan ketika aku mengucapkan hal tersebut, tiba-tiba perempuan ini menghilang. Rasa terkejutku itu masih berlangsung sampai ketika perahu sudah nepi di pinggir pantai. Ibarat kata, kru perahu itu sudah menurunkan jangkar. Aku turun dari perahu dengan kondisi yang masih shock. Teman-temanku yang menyadari hal tersebut ya otomatis langsung bertanya, "Ada apa, Sa? Ada apa? Apa yang terjadi?" Dan secara tanpa sadar, aku pun waktu itu langsung bertanya, "Apa ada yang pernah tenggelam pada saat naik perahu di sana?" Teman-teman menjawab, "Kita nggak tahu, emang ada ya?" Tiba-tiba salah satu teman sekelasku yang tidak naik perahu, tiba-tiba dia kan lagi main di pinggir pantai kebetulan. Dia itu menyauti, dia bilang, "Emang iya? Emangnya lu nggak tahu?" Dan pada saat mendengar itu, secara otomatis rasa terkejutku itu udah kayak nggak ketampung lagi, kayak, "Hah, beneran ada? Masa sih? Pada saat kami tiba di pantai, sudah sekitar pukul 5, aku dan beberapa teman mengajak teman yang lain untuk segera pulang, karena kan mengingat bahwa yang lain kan membawa kendaraan pribadi, sedangkan kita enggak. Kita harus berjalan lagi melalui jalan yang tadi, yang panjang itu. Salah satu dari temanku justru meminta agar kami tetap tinggal sampai yang lain juga pulang, jadi menunggu teman yang lain juga pulang, kita juga pulang nanti. Nah, bisa dibilang yang pada saat itu meminta untuk pulang itu kalah suara dengan yang meminta stay di sana. Dan akhirnya ya udah, kita pasrah, kita nunggu yang lain pulang, dan bener aja ketika acaranya benar-benar usai, istilahnya oke ya, kita udah selesai nih, boleh pulang. Wali kelas kita pulang, teman-teman kita pun langsung cabut dari situ, langsung pulang. Sementara kita berjalan kaki ya tinggal sendiri, tinggal kita berdelapan. Dan akhirnya kita harus melewati jalan tersebut. Pada saat itu jadi sekitar pukul 5:30. Bisa kalian bayangkan gimana kondisi pada saat 5:30, itu kan langitnya udah mulai menggelap gitu ya, karena sudah mau malam. Dan teman-teman tuh masih ketika melewati jalan pulang yang tadi kita lalui, yaitu jalan yang di sebelahnya adalah rawa-rawa yang ditumbuhi oleh pepohonan bakau. Teman-temanku yang lain itu sepertinya gak ingat, dan mereka sibuk menceritakan hal-hal yang terjadi tadi di pantai. Sementara itu, aku yang tentu saja apa yang terjadi di sana dapat sebuah teror. Pada saat itu, aku melihat ada seorang ayah dan anaknya sepertinya sedang berdiri tepat di depan rawa-rawa. Mereka berdua ini dalam kondisi yang tidak wajar, mulutnya terbuka seperti orang menganga dan mata yang melotot. Dan ketika aku berjalan ini, posisiku adalah pejalan yang berjalan di paling belakang, sebelah kanan. Dan ketika kita pulang ini, kita kan berjalannya ke arah yang di seberang ya. Jadi berangkatnya di sebelah kanan, pulangnya di sebelah kiri. Dan tengah-tengah ini jalan dua arah. Ayah dan anak ini berada tepat di depan rawa-rawa. Pada saat melihat mereka, ya aku langsung refleks pura-pura nggak lihat. Dan yang terjadi kemudian adalah sosok ayah dan anak ini, yang sudah jelas hantu ini, mereka dengan posisi yang menganga dan melotot itu mengikuti dengan arah jalanku. Jadi ketika aku jalan, posisi tubuh mereka itu mengikuti kemana aku berjalan. Dan pada saat itu, aku nggak tahu apa yang terjadi, tapi sesuatu itu kayak ada di tenggorokan mereka gitu, kayak ada something wrong gitu di daerah tenggorokan atau leher mereka, sehingga membuat mereka terus menganga sambil melotot. Pada saat itu aku pura-pura nggak lihat dan kayak ya udah kita jalan aja, kita toh juga mau pulang gitu. Yang membuat aku terkejut adalah pada saat Feli ini mengatakan, "Aku merinding banget, Sa, aku nggak tahan, merinding banget, ada apa ya?" kata dia. Gue mulai bertanya kayak, "Kamu lihat sesuatu nggak? Ada sesuatu ya?" Ya aku nggak bisa berkata apa-apa ya, aku cuma bisa bilang ya enggak kok, nggak ada apa-apa, tenang aja, nggak ada apa-apa. Walaupun pada saat itu aku sedang melihat sesuatu, tapi aku nggak mau bikin si Feli ini merasa takut. Dan tepat pada saat Feli mengatakan bahwa dia merasa merinding, tepat pada saat itu juga kalian ingat
bahwa ada beberapa pohon yang ditanam secara berderet sebagai bentuk penghijauan atau penghias jalan. Nah, tepat pada saat itu ada beberapa kuntilanak yang ternyata bertengger di atas pohon itu. Salah satunya mengatakan, takut ya, takut kan? Sambil tertawa-tawa, si Feli langsung menarik tangan aku dan mengajak aku berlari, dan hal itulah yang membuat teman-teman itu ikut berlari meski tidak tahu apa-apa. Pada saat Feli ini mengajak aku berlari, ya aku dalam posisi masih terkejut dong. Feli kan nggak bisa lihat gitu. Dan tiba-tiba saat dia mengajak berlari, ya aku dalam posisi terkejut, dan Feli itu sampai bilang, ayo cepetan lari, nanti kamu ketinggalan. Dan yang lain itu langsung ikut lari. Dan lucunya pada saat itu juga, bertepatan pada saat itu, tepat di seberang bundaran, aku melihat ada sebuah busway yang berhenti. Aku lihat supirnya tanpa menunggu kami meminta untuk berhenti, supirnya dengan baik hati menghentikan laju busway-nya dan menunggu kami. Dan kami langsung berlari sampai masuk ke dalam busway dan melanjutkan perjalanan. Teman-teman tidak bertanya apa-apa karena mereka takut. Aku tahu mereka takut dan mereka hanya something wrong ya, ada sesuatu yang terjadi ya gitu. Pada saat busway sudah mau berjalan, aku merasa lega secara otomatis dan merasa kayak oke, kita dalam perjalanan pulang, semuanya kayak udah usai gitu. Tapi ternyata di tengah perjalanan tiba-tiba salah satu temanku ini menerima telepon. Telepon ini rupanya dari teman sekelas kami yang lain. Mereka mengajak kami untuk kembali berkumpul di dermaga. Beberapa dari kami merasa tidak setuju dan kayak udah malam, udah kita pulang aja. Tapi ya seperti biasa, ada teman-teman yang kayak kapan lagi kita kayak gini. Dan akhirnya kita pun kayak ya udahlah, kapan lagi ya kita bisa kayak gini. Dan akhirnya kami pun menuju ke dermaga. Pada saat di dermaga ini, dalam perjalanan menuju tempat teman-teman berkumpul, kebetulan aku berselip-selipan dengan seorang anak laki-laki yang berlarian. Dan di belakangnya itu ada sosok perempuan yang sedang marah-marah, kayak ngomel-ngomel, tapi kakinya itu menghentak-hentak. Jadi aku pikir, awalnya aku pikir ini anak lari-lari dikejar sama ibunya karena nakal misalnya. Tapi pada saat menghentak-hentak itu, aku merasa aneh gitu dengan tampang si perempuan ini. Karena dia tuh kayak ngomel-ngomel sambil menunduk, terus kayak ngomel-ngomel sendiri gitu. Pas aku lihat balik, aku melihat ke arah belakang, melihat dia kan selipan, mendapati bahwa perempuan ini sudah menghilang. Oke, ternyata bukan manusia lagi, melainkan hantu. Oke, mungkin dalam keadaan capek ya, akhirnya ya kayak yaudah. Pada saat aku melihat ke belakang, lalu menghadap ke depan, sudut mataku itu menangkap sebuah bayangan. Dan saat aku melihat kembali, aku melihat ada seorang perempuan yang sedang merangkak di bawah dermaga itu kan kayak ada tempat jalannya gitu. Jadi dia pas di bawah, anggap aja itu jembatan ya, kayak jembatan kecil gitu ya. Di bawah itu dia merangkak dan dia tampak terkejut saat aku bisa melihat dia. Aku juga merasa terkejut saat dia melihat aku dan kita saling bertatap-tatapan dalam posisi merangkak itu. Karena dia terkejut, dia berjalan mundur. Oke. Itu adalah hal yang menakutkan karena aku kayaknya gak pernah deh lihat perempuan yang dengan sama-sama terkejut gitu dan dalam posisi merangkak, dan dia merangkaknya mundur kan. Udah gak fokus, udah kayak mau pulang dan kayak mau istirahat aja, udah gak sanggup rasanya. Karena aku mendapat pengalihan itulah secara tanpa sadar ya, akhirnya aku mendapat posisi jalan yang paling akhir. Teman-teman tuh berfoto dalam posisi berderetan, aku berada di paling ujung kanan. Pada saat itu aku kan tangannya kebetulan berada di atas pembatas dermaga. Pada saat itu tiba-tiba aku merasa ada hawa dingin di ujung jariku. Jadi kayak begini, posisinya aku begini, dan di ujung jariku tuh ada hawa dingin. Dan pada saat aku mulai itulah aku melihat ada sebuah tangan yang putih pucat yang berusaha untuk menyentuh tanganku. Tepat pada saat dia hampir menyentuh tanganku, akhirnya aku menarik tangan. Dan ketika itu teman-teman sibuk berfoto, berpose. Aku berusaha untuk ikut dalam suasana itu, tapi aksinya sama sekali udah kayak gagal fokus. Aku berpikir bahwa ayo kita cepet pulang, cepet, aku udah nggak sanggup lagi. Kayak
ini udah jadi perjalanan yang berat banget buat aku. Dan itulah pengalaman aku pada saat aku pergi ke sana. Ya mungkin ini adalah salah satu hal atau resiko yang harus ditanggung ketika kalian bisa melihat mereka. Jadi ketika kalian berpikir bahwa ada orang yang bisa melihat mereka, oh rasanya pasti menyenangkan atau seru-seru aja gitu, seperti yang pernah kalian tonton misalnya. Ya kita semua itu kayak ada bayarannya ya, ada kayak harga yang harus dibayar. Dan ini adalah salah satu harga yang harus aku bayar, yaitu ketika melihat mereka capek, lelah, dan segala macam. Jika kalian ingin mengetahui bagaimana sejarah yang ada di baliknya, kita akan mengulik-ngulik sejarah di sana bersama-sama sebagai tambahan ilmu pengetahuan. Episode selanjutnya, aku akan bercerita kepada kalian mengenai salah satu pesan yang dititipkan oleh noni Belanda yang ada di sana. Yang kebetulan pada saat aku menulis naskah mengenai cerita ini, noni Belanda ini datang ke rumahku dan menyampaikan pesan. Oke guys, bagaimana tanggapan kalian mengenai episode kali ini? Semoga episode kali ini bisa menghibur kalian, menemani waktu luang kalian ya. Sekali lagi aku ingin menegaskan bahwa aku tidak akan pernah memaksa kalian untuk percaya dengan kisahku. Semua ini sifatnya bebas ya guys, kalian boleh percaya, boleh enggak, semuanya kuserahkan kepada kalian. Yang baik-baik diambil, yang buruk-buruk silakan dibuang. Aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata. So, I love you guys, thank you so much for watching, and I'll see you in the next video. Bye! Syuting acara perpisahan terhoror 3 jam segini. Mahuti, aduh sakit tiba-tiba ini. Oh god, salah. Apa sih itu namanya? Apa sih itu namanya? Sudut mataku ini. Iya. Udah jangan ganggu, bentar lagi cerita. Diam dulu. Aku berjalan, wajah apa? Jangan. Saat aku berjalan, wajah apa? Jangan. Semua itu kayak ada bayarannya ya, ada kayak harga yang harus dibayar, dan ini adalah salah satu ya